Halo, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas mengenai Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tetapi tidak seperti pembahasan lain, kali ini aku akan membahas mengenai perolehan kursi PKI di beberapa DPRD kota di Jawa Timur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa suara PKI cukup besar di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dua provinsi yang memiliki basis suara PKI cukup besar. Nah, kira-kira mengapa PKI cukup besar di Jawa Timur? Salah satu alasannya adalah di Jawa Timur merupakan basis dari buruh dan tani. Buruh dan tani merupakan basis massa dari PKI. PKI menggunakan berbagai cara agar masyarakat bersimpati kepadanya, mulai dari propaganda kepada masyarakat menengah ke bawah hingga menggunakan berbagai macam media seperti spanduk, komik, dan lain sebagainya. Tidak jarang dalam kegiatan kampanye yang dilakukan, terutama di kota-kota besar Jawa Timur seperti Surabaya dan Malang, terjadi gesekan antara pendukung PKI dengan beberapa pendukung partai lain. Setelah pemilihan umum 1955, diadakan pemilihan di tingkat daerah untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pada pemilihan tersebut, PKI ternyata mampu meraih jumlah suara dengan cukup tinggi. Bahkan di beberapa kota, PKI menjadi partai pertama yang meraih kursi terbanyak. Surabaya menjadi salah satu kota dengan kemenangan gemilang dari PKI. Di sini, PKI mendapatkan 17 kursi dari 35 kursi anggota DPRD Kota Surabaya pada tahun 1957. Kemenangan PKI ini tidak lepas dari usaha PKI dalam mengambil hati para buruh yang banyak terdapat di Kota Surabaya. Meskipun terjadi gesekan, tetapi PKI mampu unggul dengan 17 kursi atau hampir separuh dari seluruh kursi yang ada di DPRD Kota Surabaya saat itu. Pada peringkat kedua, Partai NU mendapatkan 8 kursi, disusul oleh PNI dengan 4 kursi, Masyumi 2 kursi, dan partai lain sebanyak 4 kursi. Kemenangan besar PKI di kota Surabaya menyebabkan partai ini dengan mudahnya berhasil menempatkan anggota mereka menjadi wali kota Surabaya. Pada tahun 1958, PKI berhasil menempatkan Raden Satrio Sastrodirjo sebagai wali kota Surabaya. Ia adalah wali kota PKI pertama di Surabaya. Kemudian pada tahun 1963, Murahman yang juga merupakan anggota PKI berhasil menggantikan R. Satrio Sastrodirjo. Tetapi ia hanya menjabat sebagai 2 tahun karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S PKI. Sejak saat itu, nama keduanya mulai dilupakan oleh orang Surabaya meskipun pernah menjadi wali kota Surabaya. Akan tetapi, nama keduanya dan foto mereka masih terpampang pada gedung Siola di Surabaya. Selain Surabaya, Malang juga merupakan basis massa PKI. Di kota Malang, PKI berhasil memenangkan 12 dari 27 kursi DPRD Kota Malang pada pemilu tahun 1957.
Kenaikan persentase suara terjadi pada pemilu DPRD 57 di Malang. Jika sebelumnya pada pemilu 55, PKI berhasil memperoleh 35%, maka pada pemilu DPRD 57, PKI berhasil memenangkan 43% suara. Sementara partai lain seperti NU dan PNI terjadi penurunan suara. Seperti yang kita ketahui, PKI pernah melakukan pemberontakan di kota Madiun pada tahun 1948. Nama PKI sempat jelek saat itu. Akan tetapi, pada pemilu daerah tahun 57, ternyata PKI berhasil memenangkan 8 dari sekitar 13 kursi DPRD atau lebih dari 50% kursi anggota DPRD Kota Madiun saat itu dikuasai oleh PKI. Sama dengan di Kota Malang, terjadi kenaikan suara PKI di Kota Madiun jika dibandingkan dengan pemilu tahun 55. Dari yang semula 50% menjadi 56%. Hasil yang cukup menarik juga terjadi di kota Kediri. Di sini, PKI berhasil memenangkan 6 kursi dari 15 kursi total, sekitar 40%. Nah, jika dibandingkan dengan pemilu 55, di kota Kediri juga terjadi kenaikan suara yang cukup signifikan, yakni sebesar 42% dari sebelumnya 36%. Nah, kenaikan ini juga diikuti dengan penurunan suara PNI. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai suara PKI di kota-kota besar di Jawa Timur. Jika kalian ingin bahasan di kota-kota lain, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih.